Sahabat Suara Tapian, kami beruntung di Suara Tapian diberi ruang kesempatan untuk wawancara seorang perempuan yang menurut kami sangat inspiratif, perempuan Batak, namanya Flores Boru Sagala. Kita akan tanya nanti apa yang beliau kerjakan. Secara umum kami akan jelaskan siapa beliau. Dia adalah Ketua Yayasan dari Sekolah SMK Prestasi Prima, lalu seorang entrepreneur, ibu dari 2 anak perempuan, dan dia memberi kesempatan bagi ribuan anak-anak siswa. Luar biasa. Dari penjelasan nanti kita akan temukan apa misi dari Ibu Sagala mendirikan pendidikan. Horas Inang. Horas Tulang. Terima kasih kesempatannya untuk Suara Tapian. Kami diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan Inang sebagai Ketua Yayasan dari Yayasan SMK Prestasi Prima. Mohon cerita sebelum kita nanti akan bertanya itu, ceritakan background keluarga, lahir di mana, besar di mana, ceritakan tentang keluarga. Terima kasih buat Suara Tapian. Horas semuanya, apa kabar? Semoga kita sehat semua ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, bahwa memang saya namanya Flores Sagala, Mama Boru Hotang. Kami bersaudara 11, dan 6 perempuan dan 5 laki-laki. Ibu saya ini adalah guru besar buat kami. Karena apa? Karena ibu saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, apalagi bahasa Indonesia. Tidak bisa sama sekali. Tapi semua kami 11 anak-anaknya, nyaris semuanya penuh mendapatkan gelar sarjana semuanya. Dan kami rata-rata berada di luar negeri. Jadi ibu saya ini dengan bapak saya ini pernah ke luar negeri, tapi dia tidak bisa membaca. Tapi dia bisa sampai ke Amerika. Itulah mama saya. Jadi ya memang kami ini 6 perempuan, nasihat oleh mama kami kepada kami, boleh jenis kelamin wanita, tapi nyali harus melebihi dari pria. Itulah nasihatnya kepada kami. Begitu Tulang. Apa dasar dari opung itu, Boru Sihotang? Boru Sihotang menyampaikan atau orang tua menyampaikan pesan itu. Kira-kira apa di balik itu? Begini Tulang. Jadi kami ini 11, semuanya berusaha tidak akan mau tinggal di kampung. Karena memang tidak suka semua bertani. Jadi orang tua saya ini sudah lihat bahwa anak-anak ini tidak akan mau tinggal bertani, tidak akan mau tinggal di kampung. Jadi memang dia sudah punya insting, ini anak pasti kemana, makanya dia buat nasihat seperti itu. Contoh Tulang, saya hanya satu cita-cita saya. Kenapa saya bercita-cita demikian? Hanya satu cita-cita saya tidak mau jadi orang miskin. Coba Tulang bisa bayangkan itu. Apalagi miskin wawasannya. Ya, maksud saya waktu itu saya masih SD. Ya. Kenapa? Tangan saya itu sampai bengkak Tulang, terus belum itu kita pulang sekolah harus mencangkol. Hari Minggu kita orang main kita mencangkol. Jadi saya bengkak tangannya semua untuk mangula. Jadi saya hanya punya cita-cita, Tuhan saya nggak mau jadi orang miskin. Tepatnya kampungnya di mana? Suami kan dari Samosir. Samosir juga? Kami di Sumbul Dairi. Oh. Jadi saya itu Tulang bukan di Sumbulnya, masih masuk ke dalam. Jadi saya PH 7 saya. Di kota Sumbulnya ya? Bukan, masuk lagi ke dalam. Jadi saya PH 7 saya. Par huta-huta halian. Oke, itu background sedikit keluarga. Ya. Lalu menikah dengan Bapak Dokter Wanen Pakpahan MM. Iya. Tuhan karuniai 2 putri. Cerita tentang itu. Jadi gini Tulang, kalau untuk putri saya ini ketepatan suami anak saya bekerja terus mulai pagi sampai malam. Untuk putri saya berprinsip begini, untuk apalah harta saya, semuanya suatu saya kelak jadi kaya, tapi anak saya ini tidak sukses, khususnya di dalam pendidikan. Jadi dari kecil saya sudah ikut pola dari ibu saya.
Dari kecil ibu saya mendidik kami itu semua hanya dengan feeling dan insting. Dan itulah yang saya buat juga kepada anak-anak ini. Makanya kami dikaruniai Tuhan 2 putri dan 1 sudah menikah dengan Hela Silain. Boleh disebutkan 2 putri ini namanya? 2 putri ini namanya 1 Stella Frida Aquarinda Pakpahan. Dia sudah menikah dengan Hela kami David Hamonangan Silain. Dan sekarang beliau yang memegang ini untuk kepala sekolah. Yang kedua, ini guru kami ini Dela Nona Pakpahan. Ini sudah memang sekarang kerja di salah satu perusahaan 4 besar dunia. Dari Inggris? Dari Inggris, S2-nya di Inggris. Iya, jadi sekarang dia masih single, tapi ya memang dia punya future life ke depan seperti apa. Jadi saya mendidik untuk anak ini, saya bilang sama dia, selagi kau nyaman, mengerjakan apa yang kau kerjain, silahkan. Jadi saya tidak akan ada mengkat-kat dia, tidak. Saya akan buat. Inang sebagai ibu berhasil. Terima kasih. Mengantar anak-anak sampai pendidikannya taraf begitu, sampai di luar negeri. Iya. Mereka mandiri, suami juga dikawal, ditopang gitu ya. Ini luar biasa. Tetapi yang luar biasanya lagi, Inang kami juga dengar sejak awal juga sudah punya kemampuan berusaha. Jadi bukan hanya ibu rumah tangga toh. Kita hargai, kita hormati orang yang memilih itu. Tapi ternyata lebih dari itu, menjadi pengusaha. Apa gerangan kemudian? Bagaimana menseimbangkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, tapi tetap juga bisa berkarir mengelola usaha. Makasih Tulang. Saya harus panggil Tulang. Karena kenapa? Karena bapak saya tulangnya Marbun. Jadi saya kesi hotang kami marpadan. Itu mama saya baru hotang. Jadi saya sangat senang. Jadi begini Tulang. Untuk keseimbangan itu memang itu tidak gampang. Tapi saya berprinsip sejago apapun wanita berkarir di luar sana, dia akan gagal kalau dia tidak bisa menjadi ibu dan istri di rumah tangganya. Itu saya tidak mau. Makanya Tulang, saya memang pengusaha, tapi semasih suami saya aktif, saya ada prinsip begini. Saya akan pulang ke rumah sebelum suami saya pulang. Saya akan berangkat dari rumah sebelum anak saya berangkatkan dulu, suami saya berangkatkan dulu, baru saya berangkat. Jadi saya selalu terakhir untuk berangkat bekerja dan duluan untuk pulang ke rumah. Kerja kerasnya double dong ya? Sangat double Tulang. Tapi saya melakukan itu dengan happy, dengan enjoy, dengan sukacita saya melakukannya. Kenapa Tulang? Tidak gampang melakukan itu. Tapi karena saya dengan sukacita dan saya bergantung kepada Tuhan, saya selalu diberikan kesehatan. Jadi saya pada pagi hari Tulang, saya pasti lebih awal bangun. Suami saya masih tidur, anak saya masih tidur, saya sudah bangun. Jadi saya sudah berkolaborasi dengan pembantu di rumah. Itulah, jadi kalau pulang, pasti saya duluan pulang. Baik. Cerita Namboru, jadi saya manggil Namboru. Cerita bagaimana jiwa entrepreneur itu dihidupkan. Sebagai ibu, ternyata kami dengar juga punya dulu lembaga atau usaha di bidang TKW. Iya. Ceritakan itu. Apa tantangan di bidang ini? Oke, baik Tulang. Jadi sebelum saya pengusaha TKW, saya sudah bekerja dulu sebelum itu usaha yang lain. Contoh saya punya salon, saya punya yang lain-lain. Tapi terakhir itu saya putuskan untuk konsentrasi di pengusaha TKW. Kalau di pengusaha TKW ini, tantangan sangat banyak. Saya kira kita semua tahu. Karena kita akan menghadapi dunia semua, baik dunia luar maupun di pemerintahan, kita harus hadapin itu. Tapi Tulang, salah satu intinya, kuncinya adalah feeling dan insting. Saya tidak pernah melawan feeling saya. Saya tidak pernah sedikit pun feeling saya mengatakan ini, saya akan ikutin itu. Jadi buat saya Tulang, feeling dan insting saya adalah guru yang terbaik buat saya. Jadi untuk TKW itu memang ketepatan di TKW saya tidak bermitra atau join, tidak. Jadi saya sendiri,
Cuman saya terlalu, kalau ada saya kendala, pasti saya konsultasi, berkoordinasi, dan selalu sharing dengan suami saya. Ketepatan suami saya adalah dokter pendidikan, dia sudah menghadapi manusia, bukan kertas yang dihadapin, tapi manusia. Dan dia pasti sudah lebih tahu bagaimana ilmu jiwa untuk manusia. Karena saya sudah puluhan tahun untuk menjiwai manusia. Jadi saya dengan suami saya berkolaborasi untuk bagaimana maju. Jadi kalau untuk TKW tulang, saya sudah sering menerbangkan TKW itu satu pesawat. Itu udah solbi buat saya. Kemana saja? Singapura, Malaysia, Hong Kong. Oh. Sudah, jadi saya itu udah biasa, dan saya kalau di luar negeri, saya tidak pernah melecehkan bangsa saya. Saya akan marah. Kalau saya datang ke sana, mereka macam-macam kepada saya langsung bilang, you big boss, me big boss. Kenapa? Saya bukan masalah big bossnya tulang, tapi buat saya, dia sudah melecehkan bangsa saya. Jadi saya nggak mau itu. Jadi saya tulang kalau di sana, mereka sangat tahu hati-hati. Kalau saya datang, aduh ini datang singa betina, itulah mereka bilang ke saya. Karena saya bangga dengan ini saya, kan tulang tahulah bagaimana TKW. Sedikit tentang bisnis ini, Inang. Karena ini kan juga merupakan tanggung jawab, tidak ujuk-ujuk hanya mengirim tenaga kerja ya. Iya. Barangkali juga nanti hubungannya nanti dengan lembaga pendidikan yang sedang dikembangkan. Sebelum dikirim, apakah mereka mendapat pelatihan semacam ya pemahaman knowledge lah apa yang terjadi dan akan. Oh dulu ya, dulu ya. Oh itu harus tulang. Jadi itu harus kita siapkan asrama, BLK. Itu harus ada pelatih. Ya. Jadi kita itu di dalam itu ada gurunya, ada guru bahasa Indonesianya, ada guru bahasa Inggrisnya, ada guru bahasa untuk ke Hong Kong. Ada tulang, nggak boleh. Jadi anak ini jangan diterbangkan asal hidup, nggak boleh, nggak bisa. Harus dia betul-betul tes. Di sini ada BLK, dites, dia lolos, dia dapat sertifikat, baru bisa terbang. Dan dia kalau udah di sana tulang, ini sekedar aja ya, mereview. Ini harus udah betul-betul dia dapat majikan di sana. Baru kita bisa terbangkan. Jadi bukan agen itu adalah hanya untuk perwakilan saja. Jadi kita ke agen itu sudah dapat itu majikannya, dan kita harus tahu nama majikannya di mana, alamatnya siapa, berapa gajinya, berapa, semuanya harus tahu, cutinya seperti apa, baru kita terbangkan. Ada teori menyebut tantangan besar pasti pulusnya juga besar ya. Tantangan bisnis ini pasti besar, dan memang saya tidak akan tanya soal dengan besarnya. Lalu pertanyaan berikutnya soal jiwa pengusaha itu. Tadi Inang sebut soal feeling dan hati menggunakan nurani itu. Di dalam usaha ini kan memang banyak hal jebak-jebakan yang harus hati-hati kita melakukan. Tetapi kurang berani juga kita tidak dapat peluang itu. Tadi kan konsultasi atau bicara dengan suami sebagai partner, memberi pencerahan. Tapi apalagi caranya Inang untuk sampai ya terlatih feeling ini? Setiap membuat kebijakan keputusan itu dilatih begitu. Ya, jadi gini tulang. Saya nggak pernah melatih feeling saya. Tapi saya tidak pernah mau melawan feeling saya. Itulah mungkin jadinya latihan untuk feeling itu. Intinya tulang saya hanya satu. Saya selalu tanya, orang selalu tanya kepada saya, siapa dukunmu? Itu pertanyaan ini sama saya sudah lebih dari ribuan kali bertanya, siapa sih dukunmu? Kenapa kau bisa sampai besar seperti itu? Saya bilang, saya dukun saya ada dukun saya. Saya bilang sama mereka, apa dukunnya? Di mana sih dukunnya? Saya bilang dukun saya Tuhan Yesus. Itulah dukun saya. Silakan ke Tuhan Yesus saya. Itulah saya bilang. Kita kan hanya Tuhan dengan kita yang iya. Suami pun tidak tahu. Tidak tahu. Makanya saya bilang tulang, saya tidak pernah melawan feeling saya. Karena apa? Contoh saya mau pergi ke sesuatu itu, saya pasti berdoa dulu. Begitu itu saya berdoa, saya berjalan. Kalau saya contohnya kayak malas gitu, saya nggak mau. Saya nggak jalan. Itulah saya nggak pernah melawan feeling saya. Mungkin itulah terapi.
feeling yang kayak Tulang tadi pertanyakan ke saya, tapi saya tidak punya terapi, tapi saya tidak pernah mau melawan feeling saya. Dan selalu saya bilang, Tuhan, saya mau ke ini. Jadi saya kepada Tuhan itu saya tidak pernah, enggak. Tapi saya seperti bicara komunikasi aja. Kita kan masing-masing manusia diberi kehendak bebas. Tergantung kehendak bebas ini kita gunakan untuk apa. Dan tidak semua mampu menggunakan kehendak bebasnya dengan bagus. Memang kita diberi talenta. Talenta ini bisa dikembangkan. Sebagai usahawan, sebagai pengusaha, saya kira ada rentetan. Tadi kan sudah ada usaha yang dilakukan, usaha TKW. Saya dengar juga usahanya berkembang juga karena relasi juga mungkin. Karena banyak berkomunikasi dengan tokoh-tokoh, termasuk juga berrelasi dengan perempuan hebat juga dari Banten, Atut katanya. Bisa cerita itu? Jadi gini, Tulang. Saya memang sebagai ketua yayasan di sini, ketepatan saya umurnya sudah mulai jadi saya berkoordinasi dengan suami, makanya Hela di sini sebagai kepala sekolah. Jadi kami itu sudah banyak memberikan kepercayaan kepada dia. Sekarang yang itu bercerita kita dengan ada saya sekarang bisnis, tapi saya tidak perlu sebut namanya. Jadi memang ini bisnis ini, saya yang pertama saya diundang ke sana, saya feeling saya yang saya ikutin. Ini feeling saya ini benar terjadi yes or no gitu ya. Saya dengarkan, saya ini feeling saya mengatakan, oh saya mau main, saya main. Yang saya mau katakan Tulang begini, di sana semua adalah orang-orang yang betul-betul kalau istilah zaman sekarang ini sultan. Yang beruang lah ya? Ya di sana, ya ke istilah-istilah sekarang ini. Tapi sayang bangganya saya Tulang, saya satu-satunya orang Batak, perempuan. Di komunitas ini? Yang bisa mencapai ada tahapannya. Tapi tahapan yang paling tinggi sekarang adalah hanya saya. Saya bisa duduk satu meja dengan mereka, dengan burunya Sinar Mas, duduk satu meja di sana dengan ibu-ibu yang hebat tadi. Dengan ada ibu, ada juga di situ selebritis, ada juga hakim, ada juga jaksa di sana. Jadi ada di situ, saya hanya satu Tulang yang saya pikirin, Tuhan terima kasih Engkau berikan kelebihan buat saya. Buat saya kelebihan, itu kelebihan. Kalau saya tidak pernah mau melawan feeling saya, itu satu kelebihan menurut saya. Jadi saya di sana sekarang, saya bisa mendapatkan rezeki yang di luar dari jangkauan yang kami duga. Saya mengatakan puji Tuhan. Kami bisa berjalan di sana sampai dan sekarang. Bisa menjadi garam dan terang itu ya. Sangat Tulang. Misi kita yang sangat Tulang. Beri Tuhan. Pertanyaan berikut, Inang. Ini perempuan hebat dari pengusaha, kemudian menjadi ketua yayasan dari yayasan sekolah yang sangat diminati. Saya dengar juga ribuan siswanya ya. Iya Tulang. Tapi pertanyaan saya, Inang, kalau lembaga pendidikan harus dibangun dengan misi kemanusiaan. Maaf, ini nanti saya dengar penjelasan dari Inang. Karena kalau ini diniatkan untuk bisnis, saya kira akan gesekan ke depan. Apa niat awal sebenarnya mendirikan yayasan ini? Karena kita tahu tidak mungkin merugi sebagai lembaga pendidikan yang kelola baik. Dari pertama kami melihat ini bermutu, bagus dikelolanya, tapi tidak mungkin meraup untung di yayasan ini. Apa gerangan niatnya? Jadi kalau saya mau mendirikan yayasan ini, yang pertama adalah suami saya itu adalah doktor pendidikan. Dan saya tahu bahwa beliau orang cerdas. Cuman ada benturan yang tertentu di dalam hal kedinasan itu, yang itu menurut saya harga mati, tidak boleh ditoleransi. Dan itu saya pikir begini, Tuhan, Engkau memberikan dia cerdas, buatlah dia jadi garam dunia. Saya mendirikan sekolah ini sebenarnya hanya untuk laboratorium suami saya.
Itu pada prinsipnya. Kenapa saya dirikan laboratorium? Karena saya sayang kepada suami saya. Nah, itu sayang karena dia cerdas dan dia baik. Tapi memang ada batas dia di sana. Ya, saya harus buat dia bisa bahagia kembali. Saya buat ini sekolah hanya untuk bagaimana supaya apa yang ada di dalam pikirannya dia bisa tuangkan sebagai laboratorium. Setelah ini saya membuat sekolah ini tulang, saya harus all out. Saya tidak melanjutkan TKW. Saya putuskan tidak melanjut. Karena buat saya gini, pekerjaan yang kita tidak sungguh-sungguh melakukannya pasti tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi memang betul-betul misi sosial di sini. Misi sosial. Jadi kalau di sini tulang, saya tidak pernah memainkan bisnis saya. Otak untuk bisnis saya, matematika bisnis saya matikan titik nol. Tidak ada saya pakai di sini untuk bisnis, tidak. Jadi, kita sudah menemukan jawabannya, memang dimatikan bisnisnya, tapi untuk dia eksis tetap bisa harus dilestarikan ya. Iya. Ya. Kemudian sebagai ketua yayasan, saya tadi terpesona melihat ruangan Namburu ini. Ada beberapa 5 CCTV ya. Iya. Ini bisa 200-an video ini dihidupkan, ini berarti 24 jam. Iya tulang. Jadi saya gini. Iya. Karena saya mempunyai moto, if better is possible, good is not enough. Jika ada yang lebih baik, baik saja tidak cukup. Kalau baik itu, saya datang lihat itu baik. Iya. Tapi kan ada yang lebih baik. Bagaimana saya memastikan mengontrol semua guru dan siswa pada saat belajar mengajar? Saya pasang CCTV. Begitu saya pasang, ada temuan-temuan, saya akan zoom di situ. Saya akan zoom. Setelah saya zoom, saya pakai HT. Dan ini saya pakai HT. Jadi semua di sini, mulai dari piket, semua pakai HT. Saya tinggal sebut, saya zoom ini ruangan, saya sebut di HT, piket tersebut akan memantau, bagian kurikulum akan memantau, bagian kesiswaan akan memantau. Kenapa saya bilang tulang? 2.300 siswa di sini, berarti 4.600 orang tua menitipkan anaknya di sini. Berarti selain SMK, SMA ada, ya. Jadi di sini ada SMK, ada SMA. SMK itu dia jalan 11 tahun, SMA itu jalan 4 tahun. 2.300 siswa. Luar biasa ini. Ya, jadi tulang, saya prinsipnya kenapa tadi tulang? Saya dengan suami saya sudah sepakat bahwa kami di sini melayani. Jadi di sini makanya if better is possible, good is not enough. Jika ada yang lebih baik, baik saja nggak cukup. Tanpa ini pun baik tulang. Tapi kalau ada ini lebih baik. Kalau ada ini lebih baik. Itulah cara kami memantau. Makanya di sini tulang, kedisiplinan di sini ada namanya di sini kode 321. Kode 321 itu rambut laki-laki tidak boleh panjang di sini. Oh, kenapa? Kenapa tidak boleh panjang? Kenapa? Kalau rambut anak siswa panjang gondrong, apalah jadinya? Jadi ini style sekolah kami. Saya tidak mau membilang bahwa gondrong sekolah itu boleh, ya itu hak mereka. Tapi peraturan di sekolah kami ada kode 321. Jadi itu anak itu harus seperti ini kupingnya harus kelihatan rapi bersih. Satu. Yang kedua, di sini tidak boleh siswa pakai celana pensil. Dan bagaimana aturannya untuk celana pensil itu? Kalau ditarik celananya itu tidak bisa lewat lutut, itu celana pensil. Dan itu kalau kita udah buat pengumuman 2 minggu. Buat 2 minggu, tidak dihiraukan, kita pasti ada satu punishment. Dan kita panggil orang tuanya, bikin surat pernyataan. Bahwa kita sepakat mendidik anak ini. Itu maksudnya. Jadi di sini anak, saya bilang selalu, dengan suami saya bilang selalu, tidak ada murid yang bodoh. Tapi guru yang belum berhasil untuk mendidik. Bagaimana menyeimbangkan tadi kan ada kebijakan manajemen tadi. Iya. Tapi kan orang-orang berprestasi, apa yang dihadiahkan? Kalau di sini siswa berprestasi. Dalam tahun ini kita akan udah buat, kalau orang berprestasi di sini akan ada satu beasiswa.
Contoh, basket dia berprestasi di luar. Kita sudah mulai godok nih. Ini baru di kegiatan di luar. Kalau di sini pendidikan, kita banyak yang di sini yang tidak membayar kewajibannya selama di sekolah di sini. Nanti perkenankan kami, Inang, untuk menyorot apa-apa saja yang fasilitas di sekolah Boleh. ini yang bisa kami sorot nanti dengan tim. Boleh. Tapi pertanyaan saya berikutnya, mohon dijelaskan sebagai ketua yayasan daripada Wahana Prestasi Prima ini. Saya teringat begini, Inang, lembaga atau negara yang paling happy karena prestasi sekolahnya juga secara menyeluruh bagus, Finlandia. Finlandia itu kota kecil atau negara kecil, tapi secara umum mereka happy karena cerdas. Modal mereka sebenarnya kejujuran. Kaitannya dengan mengelola sekolah tadi, disiplin, pelatihan-pelatihan juga dikelola ketat, termasuk pemantauan CCTV ini. Apalagi dari moral yang dilakukan agar nilai mereka secara emosional, bukan hanya intelijennya gitu. Kami di sini yang pertama akhlak. Oke. Akhlak yang pertama harus di sini. Makanya aku bilang tulang, selalu di sini guru kita katakan, kalau Bapak Ibu mengajar, jangan hanya mata pelajaran saja. Berikan dia kasih sayang. Ya. Bisa saja anak ini tidak punya dapat perhatian di luar, tapi dapat perhatian di sini. Anak ini bisa bagus atau tidak. Kalau kita berikan perhatian, kasih sayang kepada mereka, apapun yang kita bilang, pasti mereka lakukan. Jadi yang pertama di sini tulang yang kita lakukan adalah satu, disiplin. Dia tidak bisa tulang kita buat disiplin kalau kita nggak memberikan itu dengan kasih sayang. Kalau kita buat peraturan ini. Oh, dia juga bisa melawan tulang. Tapi kita memberikan itu dengan kasih sayang. Kenapa? Contoh tulang, kalau kita membuat rambutnya gondrong, saya nggak bilang, Mbak, mana gunting? Oh, itu nggak bisa. Kita bilang sama dia, kamu kan sudah ada peraturan. Nah, ini rambutmu panjang. Oke ya, sepakat kita ya. Kita potong ya. Dia kan nggak ada beban. Hanya kita potong dikit, nanti dia rapikan kembali. Jadi yang di sini membuat sukses itu sekolah itu, satu adalah disiplin, kedua akhlak yang orang yang ada di dalam. Itu yang utama kalau menurut saya. Jadi kalau akhlaknya sudah bagus, makanya aku bilang tulang, penelitian orang-orang pintar, kecerdasan itu nomor 17. Nomor 1 itu apa? Akhlak. Kejujuran. Oke, luar biasa. Ternyata nyambung juga yang saya harapkan untuk dijawab. Ini kan sarana pendukung juga. Iya, kami masuk tadi ke kawasan sekolah ini mentereng, semua bangunannya memang ditata bagus. Tapi saya juga dengar bahwa siswa-siswi di sini juga betah-betah sampai sore mereka ada di sekitaran sekolah. Mungkin karena fasilitas, termasuk mungkin internet untuk kaum-kaum muda ya. Apalagi prasarana pendukung di sekolah ini? Prasarana pendukung di sekolah ini apapun yang mereka pakai, pasti kita kasih dipakai. Dengan syarat, guru itu pasti ada mendampingi. Contoh, internet free. Mereka mau masuk ke lab. Mereka ada prosedur. Pak, kami mau pakai lab. Tapi dia akan ngomong ke wali kelasnya. Wali kelasnya ngomong ke kaproknya. Kapro itulah yang mengutus salah satu guru untuk mereka siswa itu mau mengerjakan tugas mereka di lab, tapi ada guru di dalam. Jadi mereka happy. Tidak ada beban mereka. Jadi mereka mau, contoh buat studio, mau bikin film mereka, silakan pakai alat-alatnya. Jadi alat di sini tulang tidak dipakai hanya pada saat jam belajar mengajar. Tidak. Jadi contohnya mereka udah pulang semua, mereka mau latihan, boleh dipakai, boleh. Itu yang saya bilang tadi tulang. Kalau kita bicara bisnis, rugi saya tulang. Tapi ini enggak. Saya sudah matikan otak bisnis saya. Kalau saya mendirikan sekolah, udah saya bilang tadi yang pertama kepada tulang, saya sayang kepada suami saya, makanya saya buat laboratoriumnya. Dan laboratorium itu berkembang dengan baik, ya. Ini saya suka sosial, suami saya dengan saya suka sosial. Dan pengalaman dan pendidikannya tidak hilang ya, bisa dikaryakan di sini. Iya. Satu pertanyaan yang mungkin ini yang terakhir, pertanyaan
saya dengar juga bahwa yayasan ini juga memberi ruang bagi keluarga yang tidak mampu. Iya. Bagaimana caranya? Karena ini kan sekolah yang bermutu, yang pasti mahal lah uang sekolahnya. Enggak juga Tulang. Uang sekolahnya di sini nggak mahal Tulang. Oke. Saya perlu juga kasih tahu ya, mungkin orang harus tahu uang sekolah di sini Tulang murah, 400.000 sebulan. Murah di sini uang sekolah. 400.000 fasilitas nanti Tulang boleh lihat. Kenapa Tulang? Kalau orang mungkin ini dari segi bisnis pasti rugi. Karena ruangannya satu ruangan 3 AC, belajar pakai infocus, lengkap dengan CCTV, semuanya nyaman, satu meja satu orang, pasti rugi. Tapi Tulang, kami udah aku bilang, di sini adalah kami sosial. Dan Tulang buat pertanyaan, ada yang tidak mampu. Betul Tulang. Kriteria orang yang tidak mampu itu, saya tidak mau mendengarkan hanya dari orang tua. Tapi pasti saya tunjuk tim saya untuk betul-betul melihat ke sana, memantau betul apa tidak. Kenyataannya itu betul, dan itu secara tidak langsung bagian keuangan. Oh. Jadi bukan, itu saya mengkotori. Apa namanya, sistem yang ada ya? Iya, saya mengkotori laporan keuangan itu. Oke, baik. Jadi saya ambil dari ini uang sekolahnya si ini 1 tahun. Hebat. Ini sekolahnya ini 1 tahun. Jadi ini mungkin jadi pertanyaan terakhir. Saya bilang tadi pertanyaan terakhir. Nggak apa-apa Saya Tulang. dari teologi ya. Iya. Latar belakang saya dari teologi, tapi Iya. saya sudah memutuskan saya tidak harus jadi pendeta. Iya. Begitu masuk ke kawasan ini, saya bilang ini misi mulia. Amin Sama Tulang. yang disebut Yesus punya tujuan. Iya, Bahwa kita Tulang. dirancang untuk memang tujuan itu. Iya. Pertanyaan saya kemudian, Inang, karena saya sudah selesai dengan berpikir tidak mendikotomikan pekerjaan. Sorry, Iya. pendeta itu hanya pekerjaan. Iya. Jadi jurnalis itu juga pekerjaan, sekaligus pelayanan. Pendeta itu memang pekerjaan sekaligus pelayanan. Iya. Jadi kita tidak boleh mendikotomikan di gereja itu pelayanan, di sekolah itu bukan pelayanan. Iya. Sekolah ini pelayanan. Iya Tulang. Kalau kita sepakat di situ Namboru, apa yang Namboru temukan dan Amang Pakpahan di misi pelayanan? Karena ini kan 2.300 jiwa ini. Iya. Bagaimana menanamkan bahwa misi kita itu menjadi terang gitu? Ya, terima kasih Tulang. Ini pertanyaan yang sangat bagus nih Tulang, dan saya happy nih menjawabnya. Jadi kalau kami Tulang di sini, saya seorang Kristen, ketepatan kita sama HKBP. Iya. Ya, saya prinsip kami berdua, khususnya prinsip saya, kita mau menggambarkan Injil Firman Tuhan, bukan harus membuka Alkitab, berjamita, begini. Jadi Orang khotbah yang hidup yang kita kerjakan. Iya, saya menjalankan ini khotbah yang hidup. Kenapa? Hanya doa saya kepada Tuhan hanya satu. Tuhan, buatlah sekolah ini menjadi sekolah puji-pujian bagi namamu. Jadi saya hanya mengatakan, kalau saya menolong orang yang susah, samalah saya menolong Tuhan. Berarti saya, karena saya ingat saya dibilangnya, molo di urupiho, dongamu nasusaon, sarupa maho dohok mengurupi au. Itulah yang saya. Jadi kalau di sini Tulang kami, karena kami tidak bisa berjamita, ya inilah jamita kami. Ya, jadi inilah jamita kami adalah apa yang Tulang tadi bilang, namangolu. Ya. Langsung. Jamita namangolu. Jamita namangolu. Gitu Tulang. Jadi kalau ini kami betul bersosial karena kenapa Tulang? Sekeliling ini kami rata-rata dalam 1 tahun itu bisa 3-4 kali kami bersosial. Kenapa? Itu yang punya sekolah itu Kristen. Ya. Jadi buat saya tidak bisa mengatakan perbuatan saya yang mengatakan saya Kristen dari perbuatan. Itu di luar. Tapi kalau di dalam, ya seperti itu Tulang. Tidak bisa kami merjamita, inilah jamita mangulu kami. Terima kasih. Sahabat Suara Tapian, demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Flores Boru Sagala. Luar biasa apa yang dijelaskan tadi. Kita pada resume bahwa memang hidup kita harus bermanfaat. Kalau kita sudah memberi dampak, maka maksud Tuhan menciptakan kita juga merasa kita berguna untuk sesama kita. Mau lihat ya? Makasih Tulang, Horas.